semesta alam, ilahul awwalin wal akhirin, yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan menjaganya iman itu, terkhusus di penghujung zaman seperti ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mencoba untuk selalu istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kembali, walaupun masih bersifat virtual, kita tidak pernah menyerah dengan keadaan bahwa kita ingin tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan cara mengais sedikit demi sedikit. Nah, cara hari ini adalah dengan thalabul ilmi. Hari ini kita akan membahas kitab Al-Adabul Mufrad, masih kitab yang kita bahas kalau di Masjid Indosat, dan hari ini kita akan membaca riwayat atau bab ke-49. Bab 49 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang saya pegang adalah kitab syarahnya, yaitu karya Syekh Fadlullah Al-Jilani, Fadlullah As-Samad fi Tawdihi Al-Adabul Mufrad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bab al-walidat rahiman. Bab yang menerangkan tentang bahwa orang tua, artinya perempuan, yaitu para ibu, rahimat adalah para penyayang, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadatsana Muslim bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, qala hadatsana Ibnu Fudalah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Fudalah, qala hadatsana Bakr bin Abdullah Al-Muzani, telah mengabarkan kepada kami Bakr bin Abdullah Al-Muzani an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang wanita kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha wallaha, fa'atatha Aisyah thalathat thamarat. Dan ibunda Aisyah memberikan wanita ini tiga butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Dan wanita ini memberikan 3 butir kurma tadi kepada anaknya, dengan masing-masing mendapatkan 1 butir kurma. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Dan 1 kurma lagi, 1 butir kurma, ia pegang untuk dirinya. Fa akala sabyan at-tamratayn. Dan 2 anak bayi, 2 anak yang masih kecil ini memakan 2 butir kurma. Kemudian wa nadhara ila ummihima. Dan keduanya melihat kepada ibu mereka. Fa'amidat ila tamrah fashaqqatha. Maka ibunya tadi, atau wanita tadi, membelah kurma itu, fa'atat kulla sabiyyin nisfu tamrah, dan membagi kurma tersebut kepada 2 anaknya dengan masing-masing setengah bagian. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa tadi. Artinya tentang kejadian di mana Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir kurma kepada seorang wanita, dan 2 butirnya diberikan kepada kedua anaknya, 1 butir lagi ia genggam. Ternyata keduanya masih melihat ke arah kurma yang digenggam ibunya, dan dibelahnya menjadi 2 bagian. Ya. Alhamdulillah. Kaget anak. Baik. Maka kabar itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Faqala, wa ma yu'jibuka min dhalik. Atau wa ma yu'jibuka min dhalik. Laqad rahimaha Allah bi rahmatiha sabiyaiha. Kata Rasulullah SAW bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, apa yang membuatmu merasa takjub dengan peristiwa itu? Gitu ya. Apa yang membuatmu takjub dengan peristiwa itu?
Beliau mengatakan, sungguh Allah telah merahmati ibu ini, wanita ini, dengan rahmatnya yang begitu luas, dengan dia memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tadi. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiha. Jadi Allah telah memberikan rahmat kepada ibu ini dengan cara dia menyayangi kedua anaknya. Hadis ini disebutkan dengan sanad yang sahih oleh beberapa ulama, dan diantaranya adalah Imam Ibnu Majah menyebutkan ini dalam kitab. Begitu juga Imam Tirmidzi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang disebutkan dalam riwayat ini, maka ada sebuah jalan periwayatan yang menyebutkan fantajid indi syai'an ghaira tamrah fa'ataituha. Wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha wardaha tadi, memang dia menginginkan bantuan, menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, tetapi kata beliau, falam tajid indi syai'a, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dariku, ghaira tamrah, kecuali kurma. Dan kita bayangkan ya di sini, masya Allah tabarakallah, bagaimana ummahatul mukminin, ibunda orang-orang beriman, ia tidak punya apa-apa, masya Allah, ya. Tapi poin yang pertama kita ambil adalah beginilah rumah tangga Rasulullah SAW. Makanya di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, kalau in kuntunna turidna hayatad dunya numati'kunna, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kata Rasulullah SAW lewat ayat ini, maksudnya Allah menceritakan kisah Rasul, umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Oke, aku penuhi, kata Rasulullah, tapi catatannya setelah itu aku cerai kalian. Ini dari kisah pertama kita ambil, Allahu Akbar. Bagaimana istri-istri Rasulullah SAW sudah teruji untuk masalah dunia, mereka nggak ada yang silau dengan dunia. Bahkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha yang mendedikasikan hidupnya setelah beliau menikah dengan Rasulullah, kemudian hartanya, nyawanya, bahkan pernah Rasulullah bertanya, apakah engkau pernah menyesali? Apakah engkau pernah teringat dan menyesali pemberianmu untuk jalan dakwah ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu, tapi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha mengatakan, wahai Rasulullah, andai aku lebih dulu meninggal, andai aku lebih dulu mati, andai aku lebih dulu mati ya Rasul, kemudian engkau dapati tulang belulangku, maka engkau jadikan itu terhampar, silahkan, untuk bisa menjadi jembatan di mana engkau bisa berpindah, menjembat dari satu tempat ke tempat yang lain. Allahu Akbar. Ya, maka kita kekurangan sosok-sosok seperti ini hari ini. Ustadz, tapi kan nikah dengan cinta, terus nanti kalau nggak ada apa-apa, makan tuh cinta. Bukan itu. Makanya sedari awal kalau kita pemahaman kita benar tentang bagaimana konsep rumah tangga, maka kita tidak akan pernah melulu meributkan harta. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang kata Rasulullah SAW, aisaruhunna mu'natan, aksaruhunna mawaddatan. Yang paling ringan maharnya, yang paling besar kasih sayangnya. Tuh ya. Sehingga begitu kita lihat dan kita tengok riwayat ini, Allahu Akbar. Pantas kalau ternyata memang hidup bersama Rasulullah SAW siap untuk susah dalam tanda kutip di dunia, tapi bahagia di akhir. Ya. Kemudian qala al-Hafidz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ويمكن الجمع بأن المراد غير تمرة واحدة خصتها بها ويحتمل أنها ما وجدت في الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت اثنين ويحتمل تعدد القصة أقول ولعلها
wajadat tamrataini fa'atathuma iyyaha Aisyah radhiyallahu anha wa a'tat hiya bintayha thumma wajadat ukhra fa'atatha Aisyah fa'aradat an ta'kulaha falbintani sa'alata anha fashaqqatha fa'atathuma nisfan wa yu'ayyiduhu riwayat Araq bin Malik anha. Jadi ada dua kasus yang seperti ini dalam kejadian katanya. Ini kejadian pertama. Kejadian yang kedua malah datang seorang ibu dengan kedua anaknya. Kedua anak wanitanya, anak perempuannya. Terus di rumah Ibunda Aisyah, di rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu butir kurma. Bayangin satu butir kurma, tapi kemudian diberikan oleh Ibunda Aisyah kepada wanita ini. Jadi ini kisah yang lain lagi katanya. Dibelah dua, dikasih kepada kedua anaknya. Kalau tadi 3 kurma, diberikan 2 kepada anaknya masing-masing 1, dan 1 dipegang ibunya. Tapi anaknya masih merasa kurang, akhirnya melihat kurma yang dalam genggaman ibunya, dan ibunya tahu. Dan ada isyarat pasti di situ, bahwa anaknya masih ingin kurma tersebut, dibelahnya menjadi 2, dibagi setengah-setengah. Apa pelajaran kedua yang kita bisa ambil dari kisah ini? Dalam keadaan susah, tetap dalam keadaan tidak punya banyak, tetap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha begitu tingginya semangat untuk berbagi. Insyaallah ya. Semangat berbagi tinggi. Kalau dari kalau dari riwayat yang pertama, kasusnya berbeda dengan riwayat yang kedua. Riwayat pertama 3 butir kurma, riwayat kedua 1 butir kurma, gitu. Nah, andai kan kita bicara riwayat yang kedua, walaupun riwayat yang pertama juga sudah luar biasa, 3 butir kurma, gitu kan? Tapi semangat berbaginya luar biasa. 1. Kalau kita sudah ngedumel ya, lah gue cuma tinggal 1 lu minta, gitu kan? Tidak. Bagus. Beliau tetap memberi. Ahmad. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah kepada istrinya itu dipraktekkan betul. Makanya tatkala beliau bertanya nanti pada riwayat terakhir, apa katanya? Wa may yu'jibuki min dzalik? Apa yang membuatmu takjub dari kisah itu, wahai Aisyah radhiyallahu anha warḍaha? Gitu ya. Karena ini nanti berkaitan juga dengan ya secara sejarah, dan ini adalah realitanya. Ibunda Aisyah nggak punya anak, ya kan? Ibunda Aisyah nggak punya anak. Makanya kalau beliau cemburu, jealous, waktu Rasulullah SAW mengingat-ingat Khadijah radhiyallahu anha memberi daging kambing kepada kawan Khadijah, kata beliau kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, innaha qad kanat ta'ti fi ayyami Khadijah. Beliau dulu ya sering datang ya di waktu Khadijah masih hidup gitu. Maka beliau mengatakan, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha warḍaha mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah ingatanmu kepada wanita tua ini dan itu. Dan akhirnya apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini yang mengingatkan kita bahwa nanti dari apa yang saya sebutkan barusan bersambung. Kata beliau, bagaimana aku bisa melupakannya? Dia orang yang mengimaniku saat yang lain mengingkari ajaranku. Dia orang yang menggelontorkan hartanya untukku di jalan dakwah ini di saat yang lain menahannya. Dan darinya lah lahir putra-putriku. Nah, itu kan. Dan memang Aisyah akhirnya setelah itu diam. Radhiyallahu anha warḍaha. Nah, tatkala Rasulullah mengatakan, ma yu'jibuki min dzalik? Apa yang membuatmu takjub dalam kisah tadi? Gitu ya. Pertanyaan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, mungkin kalau yang melihat ini tidak dengan sejarah yang utuh, apa ya, sekedar enggak. Tapi lihat bagaimana di situ Aisyah radhiyallahu anha warḍaha mendapatkan sebuah pelajaran betul dari seorang ibu ini tadi, atau dari 2 kisah lah katakan.
dari dua ibu tadi, bagaimana seorang wanita memiliki kelembutan dan sifat menyayangi anaknya. Makanya kalau ada ibu rela, maaf gitu, menyiksa anaknya, menyiramnya dengan air panas, memukulinya sampai mati, la ilaha illa anta subhanak, inna kunna minal zalimin. Padahal bukankah itu bagian dari dirinya? Makan diasupnya dari tali plasenta yang menghubungkan si janin dengan ibunya. Saat dia dipotong plasenta itu, karena dia harus keluar dari rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, bisa berlebih atau bisa kurang, maka Allah menyediakan cara lain agar terjadi ikatan emosional, agar terjadi ikatan kasih sayang. Maka diberikanlah kesempatan wanita untuk membagi bagian dari tubuhnya kepada anaknya. Dan disebutnya ini, dada ini, bagian dada ini, dalam bahasa Arab dan dalam bahasa pengasuhan disebut hadana. Kenapa? Karena ini tempat ternyaman bagi bayi. Dia nggak pernah bertanya kepada ibunya, padahal mungkin saat banyak apa namanya terjadi guncangan gitu ya berkali-kali, anaknya nggak pernah. Dia tanya, "Mak, kenapa sih?" Nggak pernah. Karena dia merasa hadanah ini, bagian dada ini, bagian apa namanya, ya hadanah, bagian dada ini adalah bagian yang nyaman baginya. Makanya saya ingin menggarisbawahi, kalau anak-anak kita kurang hadanahnya, jangan salahkan, nanti dia mencari pelukan yang lain. Tapi kalau kita cukup baik, ya, dan ini tempat ternyaman bagi dia, saat dia ada masalah, dia rangkul ibunya, dia rangkul ayahnya, dia rangkul bundanya, dia rangkul apa namanya, mamahnya, dia rangkul, dia rela bercerita, dia rela berbagi kisah, atau dia curhat tentang apa yang sedang dialami. Ini hadanah namanya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuatmu takjub dari kisah itu, wahai Aisyah? Gitu ya. Karena itu ada pelajaran. Orang tua, ini saya dapat dari mak saya. Itu bahkan makanan udah di mulut, rela dilepehnya istilahnya. Apa lepeh itu? Dikeluarkannya lagi. Rela dikeluarkannya lagi dari mulutnya demi untuk diberikannya kepada anak. Dan itu belum tentu terjadi dari anak kepada ibunya. Makanya di bab ke-49 ini pelajaran yang berharga. Ada seorang artis, saya rahasiakan namanya. Saat saya pernah mengisi kajiannya, ada dia menggendong salah satu dari anak sahabatnya. Apa namanya, dia menjiwai sekali dia gendong, terus anak itu sampai tidur gitu ya. Karena saya ngobrol sama suaminya, sama rekan-rekan suami dan sebagainya. Itu dia datang ke suaminya, bawain minuman buat suaminya, dia juga kasih hidangan makanan buat saya. Itu kelihatan sekali bahwa, ya Allah, ada harapan, saya juga ingin jadi ibu gitu. Dan dia belum memiliki momongan sampai usia yang sudah cukup banyak menurut saya dalam usia pernikahan. Masya Allah, itulah seorang ibu. Dan dia belum jadi ibu istilahnya, tapi jiwa atau sifat keibuannya ada. Fama baluna billati waladat abna'aha. Bagaimana dengan benar-benar wanita-wanita yang benar-benar melahirkan anak-anaknya? Bagaimana dengan wanita yang benar-benar menjaga anaknya selama 9 bulan 10 hari, kemudian menyusuinya, lantas dia sampai rela membunuhnya? Di mana kita taruh akal ini? Di mana kita letakkan? Di mana kita titipkan logika ini? Kalau kuda saja tidak mau menginjak anaknya karena kasih sayang dan rahmat, kalau macan, singa, harimau tidak mau memakan, tidak mau memangsa, tidak mau membunuh anaknya karena kasih sayang, apakah kita sudah lebih buruk? Ya. Disebutkan dalam kitab ini juga bahwa
Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Wa anzala wahidah. Dan 100 rahmat yang Allah ciptakan, Allah turunkan satu saja. Satu Allah turunkan. Allati yarhamu bihal ibad. Dengan satu rahmat itu, semua umat manusia berkasih sayang, semua memberikan curahan hatinya, memberikan, ada rasa iba melihat kalau ada seseorang teraniaya, seseorang mengalami kelaparan, ada seseorang yang butuh bantuan, dia iba melihatnya. Bagaimana dengan seorang ibu kalau dia tidak bisa punya kasih sayang kepada anaknya? Ataukah jangan-jangan seperti yang Rasulullah katakan kepada salah seorang yang dia katakan 9 anaknya, tapi tidak ada satu pun yang ia cium. Apa katanya? Rasulullah SAW mengatakan Allah telah menutup dan membuat hatimu keras. Lihat komentar Rasulullah SAW di hadis ini. Apa yang membuatmu takjub darinya, wahai Aisyah? Gitu ya. Laqad rahimahallah. Sungguh Allah telah merahmatinya. Birahmatiha sabiyaiha. Dengan cara apa Allah merahmati? Dengan cara ibu ini, wanita ini menyayangi kedua anak. Jadi bersyukurlah kalau kita sayang kepada anak-anak kita tanpa ada membeda-bedakan anak pertama, kedua, terakhir, gitu ya. Tanpa membeda-bedakan, kalau kita bisa menyayangi mereka, kita bisa memberikan perhatian kepada mereka, sandang pangan papannya yang terpenuhi, pendidikan agamanya sudah menjadi prioritas utama, kemudian pendidikan akhlaknya kita berikan, bersyukurlah. Laqad rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah merahmati kita. Laqad rahimahallah. Allah telah merahmatinya. Birahmatiha sabiyaiha. Dengan cara apa? Dengan cara ia menyayangi kedua anak ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang diuji dengan harta, lulus. Ada yang diuji dengan pangkat, berhasil. Ada yang diuji dengan jabatan, lolos. Ada yang diuji dengan beragam kesuksesan, lancar. Tapi beberapa orang terjungkal, diuji oleh Allah saat ia tidak memberikan kasih sayang kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan apa yang dikatakan Syekh Fadlullah. Wa fi tariqin min as-sahih fi akhirih. Man ubtuliya min hadhihi al-banat bi syai'in kunna lahu sitran. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seperti nanti akan kita bahas di hadis nomor 132, sebenarnya ada dalam riwayat dari Imam Muslim An-Naisaburi, disebutkan barang siapa yang ubtuliya, diuji, dikasih cobaan oleh Allah, diuji oleh Allah. Jadi diberikan anak ujian, enggak dikasih anak ujian. Yang tidak boleh berputus asa, yang tidak boleh adalah melanggar amanah dari Allah dan menyia-nyiakan sehingga kita berkhianat. Diberi anak, ada sosok Ibunda Khadijah, pelajaran buat para muslimah hari ini. Ada yang masih belum diberikan anak, ya. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan contoh yang konkret, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jelas sekarang hadisnya mengatakan manubtuliya min hadhil banat. Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, memang konteksnya dalam riwayat ini adalah teksnya secara mansus terucap dengan beberapa anak perempuan. Kunna lahu sitran. Kalau dia lolos, kalau dia amanah, kalau dia sukses, maka anak-anak tersebut kunna lahu sitran. Maka mereka menjadi tirai, menjadi tameng, menjadi body protector, menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Allahu Akbar. Ibu tadi dalam kisah ini, dia ingin
dengan dia berbuat baik kepada anaknya, dengan dia memberikan kasih sayang kepada anaknya, dengan dia memberikan curahan hatinya, dan dia mau memprioritaskan anaknya dengan dia memberi gitu ya, padahal dia juga butuh. Mungkin kalau bicara tentang lambung ibunya lebih besar daripada lambung anaknya, tapi bicara tentang kesabaran seorang ibu bisa lebih sabar daripada anak. Makanya disebutkan di sini kunnalahu sitra. Mungkin ibu ini dan semoga ibu-ibu yang lainnya juga berharap bahwa ini menjadi jalan menuju jannah, dan ini menjadi cara kita untuk memproteksi diri dari api neraka. Baik, kita kajian sampai jam berapa? Sawaldi? Sampai jam setengah dua. Baik, Anda mau baca lagi soalnya. Baik. Nanti ada sesi tanya jawab ya? Ya, kalau ada yang mau bertanya mungkin dibuka pertanyaan. Siap. Enggak, ini Anda mau baca dulu, belum selesai syarah yang Anda baca. Ya. Kemudian, innallaha qad aujaba lahal jannah wa a'taqaha minan nar. Disebutkan dalam riwayat Muslim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga, wa a'taqaha minan nar, dan Allah telah merdekakan ia, selamatkan ia, Allah hindari dia dari neraka. Yadullu ala jawazis su'alil muhtaj. Dan dalam riwayat ini juga ada faedah ilmu yang kita bisa ambil, bolehnya seseorang yang sedang sangat berkebutuhan meminta bantuan dan meminta tolong. Tapi jangan meminta untuk takatsur. Apa itu takatsur? Memperkaya diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu kan dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur. Tapi dalam hadis tentang larangan terkait dengan meminta-minta, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan bahwa ya'ti yaumal qiyamah wa laysa ala wajhihi muz'atul lahm. Orang yang gemarnya meminta-minta, orang yang kebiasaannya adalah meminta-minta, nanti datang pada hari kiamat, artinya saat dia dibangkitkan, itu di yang menempel. Artinya hanya tengkorak. Dan zaman itu memang zaman visual. Artinya gampang sekali, mudah sekali kita bisa mengenali bahwa ada orang yang hanya tengkorak wajah, nggak ada dagingnya, oh berarti dia peminta-minta yang dahulu di dunia meminta-minta takasuran, karena ingin memperkaya. Tapi kalau dia meminta disebabkan li'annahul muhtaj, karena dia berkebutuhan, walisababid darurah, karena memang kedaruratan. Kalau dia tidak meminta, mungkin dia bisa mati. Apalagi kasusnya di sini adalah seorang ibu dengan 2 anaknya, tidak disebutkan apakah dia punya suami atau tidak. Kalau seandainya kita katakan dia tidak bersuami, berarti dia seorang janda yang harus dia dibantu. Dia harus dibantu. Kemudian kedua anaknya adalah yatim. Gitu. Kalau seandainya dia adalah seorang janda. Kemudian di dalam riwayat ini juga ada pelajaran wasakha wa Aisyah li'annaha asarat bima wajada indah. Allah Akbar. Tadi kita dapat pelajaran bagaimana keluhuran, sifat, kemuliaan, akhlak dari seorang yang mulia, anak dari sahabat mulia, istri dari Nabi yang mulia, dan ibunda untuk orang-orang mulia, orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Asar, dia melakukan isar, dia mendahulukan kepentingan orang lain. Dalam hal ini adalah seorang ibu dengan kedua anaknya. Padahal kalau kita lihat dalam riwayat bahwasanya pernah ja'al hilal, thummal hilal, thummal hilal. Datang hilal, datang lagi hilal, datang lagi hilal. Berarti 3 hilal itu kan awal bulan. Ya, awal bulan itu disebutnya hilal. Makanya kita sering lihat ru'yatul hilal gitu ya, atau sering dengar sidang isbat menentukan kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, itu dengan proses ru'yatul hilal. Atau ada yang buat meme, Ustadz, hilal
Hilal apa namanya, jodohnya belum nampak, contohnya gitu. Hilal itu bulan di permulaan hari, di permulaan tanggal. Ja'al hilal, summal hilal, summal hilal. Datang 3 bulan berturut-turut waktu. Ternyata rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha tidak menyala. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa ia masak. Nggak ada yang bisa dimasaknya. Lah kalau kalau ibu-ibu hari ini, kalau mama-mama hari ini, kalau ummahat hari ini, kalau akhwat hari ini, itu 3 bulan nggak nyala, boleh jadi. Karena nggak bisa masak, delivery order terus. Ya kan? Boleh jadi dia delivery order terus, boleh jadi dia ojol terus, ya kan? Paket apa namanya? Ya saya tidak sebutkan apa nama aplikasinya. Dia pesan terus, delivery, ya diantar. Ya kan? Bisa jadi. Tapi Ibunda Aisyah 3 bulan tidak menyala, itu karena tidak ada yang dimasak. Pernah satu ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ke rumah Ibunda Aisyah, dan dia bertanya, "Madza indak? Apa yang ada apa yang kau punya kalau bahasa kita? Apa yang kau punya wahai istriku?" La syai', tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Fa idzan inni shaim. Kata Rasulullah, kalau gitu ya aku puasa. Allah. Sudah seperti itunya, tetap mendahulukan orang lain. Itu namanya wa yu'siruna ala anfusihim wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka termasuk dalamnya Ibunda Aisyah dalam kajian kita hari ini mendahulukan kepentingan saudaranya, kepentingan orang lain, padahal mereka sendiri butuh gitu. 80 orang sahabat yang tinggal di masjid yang disebut dengan Ahlus Suffah. 80 ya bertambah, kadang turun jumlahnya. 80 orang sahabat itu mengandalkan makannya dari rumah Rasulullah SAW, dari dapur istri-istri beliau. Tapi dalam kisah ini wasaqa'i Aisyah li'annaha atharat bi wajhiha. Dan bagaimana Ibunda Aisyah kedermawanannya kita bisa lihat di saat mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan saudaranya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Tapi ini hanya untuk hal-hal yang bersifat apa ya? Muamalah. Ya. Tapi kalau ibadah jangan. Sebab kalau ibadah nggak boleh ada isar. Muamalah itu nggak boleh ada isar. Ya, muamalah silakan, tapi ibadah nggak boleh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan ini memang karakter para sahabat ridwanullah alaihim. Ada nama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia jamu Rasulullah di rumahnya. Dia persilakan Rasulullah di atas, walaupun Rasulullah memilih kamar bawah. Dihidangkan makanan yang cuma ada satu hidangan itu, atau satu porsi lah katakan. Tapi beliau padamkan lampunya, kemudian beliau bunyikan piringnya itu, agar terdengar oleh Rasulullah bahwa mereka sekeluarga juga makan. Padahal tidak ada yang bisa dimakan. Beliau mendahulukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian wa innal qalil la yumna at-tasadduq bihi li haqaratihi bal yanbaghi lil mutasaddiq an yatasaddaq bima tayassara lahu qalla aw kathur. Dan jangan menganggap saya kan susah, saya enggak. Justru saat Anda susah, saya ini kasih tahu ya. Ini buat diri saya dan buat kita semua. Saat Anda susah, contoh nih, Anda cuma punya uang 100.000. Contoh aja. Terus bilang ini, Ustaz, ini 50.000 buat Ustaz Ahmad. Nah, terus buat antum, Anda pegang 50. Oke? Itu kalau duit kita cuma segitu. Dan umumnya saat kita susah, kita lebih mudah memberi. Umumnya. Ketimbang kita kaya. Kata siapa? Saat kaya katanya lebih mudah. Enggak, banyak kejadian pas kaya bakhil. Banyak. Contohnya gimana? Saat dia punya uang, nggak usah banyak-banyak lah.
dia punya 2 miliar. Kalau dalam kasus pertama tadi, sedekahnya si miskin, mungkin dia anak kosan, mungkin dia anak kampus, yang uang jajannya terbatas, tapi dia sedekah 50.000, berarti kan 50% dari uang yang dia punya, betul kan? Setengahnya. Baik, kalau yang punya uang 2 miliar tadi, mau nggak setengah 50%-nya? Berapa setengahnya? 1 miliar. Dia akan bilang, oh enggak lah Ustaz, mendingan beli mobil mewah Ustaz. Enggak. Betul kan? Maka di sini disebutkan la yumna, dan sedikit yang kita punya harusnya dia tidak mencegah kita untuk tasadduq, bersedekah. Dan jangan pernah meremehkan. Kecil banget bukan, tapi keikhlasan nih kadang-kadang. Dan apalagi kalau yang menyedekahkannya orang yang sedang butuh pula. Masya Allah. Makanya ada sebuah hadis yang menyebutkan la tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau remehkan perkara yang ma'ruf, yang baik itu, walaupun sedikit, walaupun kecil. Jangan pernah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah dengan 1 butir kurma. Dalam riwayat yang lain, yang tadi kita baca 3 butir kurma. Jangan kalah sama para preman. Saya ingin kasih tahu contohnya. Preman itu rela berbagi berbagi rokok gitu loh. Walaupun kalau saya sendiri saya nggak termasuk, saya tidak termasuk yang merokok, gitu ya. Dan saya juga mengatakan janganlah apa faedahnya merokok, membakar uang. Tapi menurut saya mau ambil contoh dari kisah bagaimana seorang preman, anak jalanan. Mereka itu persahabatannya sampai 1 rokok share, walaupun dia ngeri juga kalau sekarang gitu ya, tambah kena lagi COVID lagi gitu. Cuma saya segitunya mereka ada kepedulian sama sahabat. Masa kita yang di bangku pengajian, ikut kajian, sudah alhamdulillah berhijrah, juga sudah banyak buku yang kita baca, kajian para asatidz yang kita dengar. Lah, kok kita kalah sama mereka? Bahkan di sini disebutkan oleh Syekh, bal yanbaghi lil mutasaddiq an yatasaddaq bima tayassara lahu qalla katsur. Dan hendaknya malah setiap orang-orang yang mau bersedekah, dia bersedekah saja dengan kemampuan dan kadar yang Allah berikan. Mampunya sedikit, kasih sedikit. Kalau lagi sedikit, mampunya banyak, kasih banyak. Tapi jangan begitu Anda kaya, kasihnya sedikit. Nah ini bakhil. Oh Allah ngasih Anda banyak, Anda membaginya atau mengembalikan lagi ke Allah sedikit. Gitu. Sama dalam hal nanti ini sebentar lagi. Kurban. Sudah nyari kambing yang paling murah, gitu ya. Dapatnya pastinya yang paling kecil. Udah gitu dibawa ke masjid, ke panitia kurban, bilang, pokoknya ini atas nama saya. Wah, Allah ya. Tapi jangan lupa, paha depan, paha belakang, ya bagian iganya buat saya. Loh, buat si miskin apanya? Buat si fakir apanya? Buat si duafa apa? Mendingan kamu potong sendiri, kamu makan sendiri udah. Jangan ada yang kamu bagi lagi ke orang. Kenapa? Lah wong Anda berkorban tidak totalitas. Anda cuma dibagi sepertiganya gitu lah. Dibolehkan sepertiga Anda makan. Tapi kalau minta, ingat paha depan, paha belakang, ya kaki depan, kaki belakang sama iganya buat saya. Lah itu orang-orang yang membutuhkan mustahik. Apakah dia cuma dapat babatnya? Jeroannya, ususnya, kan enggak. Bakhil gitu. Padahal nikmat yang Allah berikan dengan rasa syukur yang kita persembahkan tidak pernah berbanding lurus. Baik, bagian terakhir, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak, itu yang saya harapkan. Wa fi jawaz dzikri al-ma'ruf illam yakun ala wajhil fakhr wal man. Dalam kisah ini juga kita tahu bahwa begitu Rasulullah datang, sang istri cerita, Ibunda Aisyah cerita, dan ini menjadi dalil bolehnya kita menyebut kebaikan jika catatannya di dalamnya tidak ada rasa bangga dan di dalamnya tidak menginginkan, tidak ada keinginan untuk membuat sakit hati penerimanya. Ya. Maksudnya ya ingin menceritakan ya Rasulullah ada orang gini-gini. Ya kan gitu.
Kadang kan istri ada cerita ke suaminya atau sebaliknya, suami cerita ke istrinya. Wajar, dan ini lumrah. Dan itu boleh hukum. Selagi dua unsur tadi harus terjaga dan tidak ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, yaitu illam yakun ala wajhil fakhr, bukan bermaksud berbangga-bangga. Yang kedua adalah wala ala wajhil man, dan tidak untuk mengungkit-ungkit yang membuat rasa penerimanya menjadi sakit. Ya, kan kadang ada yang begitu ya. Ustaz pakai baju koko, ungu kepingan itu keren banget. Padahal misalkan dia ngasih gitu. La ilaha illallah, disebutkan di depan orang banyak, jatuh martabatnya, ya kan gitu. Waduh, nggak nyangka ya, kamu cantik banget pakai hijab yang aku kasih. Aduh, itu lah kayak gitu ya. Rontok gitu. Jangan gitu. Jaga baik-baik perasaan penerima. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Yang catatan tidak berat dan tidak susah. Yang ditanya jamaah, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja. Semoga siap pada hari ini sama. Mungkin Ustaz doa Ustaz. Baik. Baik, kita berdoa di penghujung dari kajian kita. Semoga Allah hadirkan rasa sayang kita kepada orang tua, juga kepada anak-anak kita, bahkan kepada makhluk Allah seluruhnya, yang mana Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dan berkasih sayang kepada mereka. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Musyakirin hamdana hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazid. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa ala 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamdan illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la imtihanan illa najjahtahu wa la 'ayban illa satartahu wa la dhalan illa hadaytahu wa la faqiran illa aghnaytahu wa la muhsiran illa yasartahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بنا قبيلها وأتم علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. Alamin. Terima kasih Ustaz yang sudah bergabung. Kemudian insya Allah kita jumpa kembali. Berjamaah, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak izin pamit ya. Saya syukuran saat. Assalamualaikum.